Natuna masih panas, TNI kirim 4 jet tempur F-16. TNI Angkatan Udara mengirim 4 pesawat jet tempur jenis F-16 dari Skuadron Udara 16 Pangkalan Udara Resmi Nurjadin ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keempat pesawat itu dikirim untuk melakukan patroli. 4 pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Resmi Nurjadin Marsikal Pertama Roni Irianto Moningka di Pekanbaru Riau, mengutip Antara pada Selasa. Menurut pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat berpatroli dengan nama sandi operasi Lintang Elang 20. Pesawat yang juga merupakan salah satu andalan armada udara Indonesia itu selama ini memang kerap dipakai untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kita geser ke Natuna, ujar Roni. Roni menjelaskan bahwa pengerahan 4 jet tempur F-16, 6 penerbang, serta puluhan personil TNI Angkatan Udara ke Natuna dilakukan atas perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kedepannya, Pangkalan Udara Resmi Nurjadin Riau juga siap mengerahkan seluruh kekuatan yang ada jika diperintah oleh Panglima TNI. 2 skuadron tempur di Pangkalan Udara terlengkap di Sumatera itu pun telah berstatus siaga. Akan tetapi Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Tak ada niat untuk memprovokasi pihak lain di sekitar Natuna. Termasuk Cina, Roni mengatakan TNI tidak berupaya memprovokasi Cina meski sejak beberapa hari terakhir ketegangan meningkat di perairan Natuna. Kita tidak buat provokasi pihak manapun. Kita jaga wilayah kita, ujarnya. Roni menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga berencana ikut berpatroli ke wilayah Natuna. Tentu dalam rangka memantau perkembangan situasi yang tegang sejak beberapa hari terakhir. Situasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau memanas akibat kapal-kapal Cina berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun Cina mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan nelayan tradisionalnya sejak dulu. Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin berperang dengan Cina. Sebaliknya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan menyebut Cina yang enggan berkonflik di Natuna. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga, jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. TNI Angkatan Udara menerbangkan 4 pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 16 Pangkalan Udara Resmi Nurjadin ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Ini dilakukan untuk melaksanakan operasi patroli di wilayah terluar Indonesia itu. 4 pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Resmi Nurjadin Marsikal Pertama Roni Irianto Moningka di Pekanbaru pada Selasa. Ia menjelaskan pengerahan 4 jet tempur F-16 berikut, 6 penerbang, serta puluhan personil Angkatan Udara ke Natuna hari ini atas perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Seluruh pesawat buatan negeri Paman Sam yang menjadi salah satu andalan Angkatan Bersenjata Indonesia itu melaksanakan patroli wilayah kedaulatan NKRI dengan sandi operasi Lintang Elang 20. Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kami geser ke Natuna, ujarnya. Dia menjelaskan selain 4 jet tempur itu, Lanut Resmi Nurjadin yang merupakan pangkalan militer terlengkap di Pulau Sumatera dan diperkuat. 2 skuadron tempur itu juga tengah siaga. Dia menuturkan siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan jika ada perintah dari Panglima TNI. Akan tetapi, Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Ibu Pertiwi. Dia menuturkan tidak ada niat untuk melakukan provokasi dengan pihak manapun, terutama Cina yang kini sedang mengirimkan kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan ke perairan kaya akan ikan itu. Kami tidak buat provokasi pihak manapun, kami jaga wilayah kita, ujarnya. Lebih jauh, selain kedatangan F-16 ke Natuna, Roni mengatakan Panglima TNI juga akan terbang langsung ke pulau tersebut hari ini. Tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina dalam beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan Cina masih bertahan di perairan Natuna hingga saat ini. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Sementara TNI sudah mengerahkan 8 kapal Republik Indonesia berpatroli untuk pengamanan perairan Natuna, Kepulauan Riau hingga Senin kemarin. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. China tidak memiliki hak apapun atas perairan tersebut.
Namun China secara sepihak mengklaim kawasan itu masuk ke dalam wilayah mereka dengan sebutan Nine Dash Land. Kementerian Pertahanan Kemenhan Indonesia secara resmi memesan 42 unit jet tempur Rafale. Jet tempur Rafale itu sendiri merupakan buatan Dassault Aviation dari Prancis. Kesepakatan itu sendiri ditandatangani oleh Marsda Yusuf Jauhari selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga hadir dalam penandatanganan kontrak bersama Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Tentu saja kehadiran jet tempur Rafale akan meningkatkan kekuatan Angkatan Udara Indonesia. Apalagi TNI AU memegang peran yang begitu penting untuk Indonesia. Tidak heran jika TNI AU mempunyai beberapa alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang begitu hebat. Salah satunya adalah Sukhoi Su-30. Dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari dokumentasi harian Kompas, majalah Angkasa dan TNI pada Jumat 11 Februari 2022, Sukhoi Su-30 merupakan pesawat tempur yang dikembangkan oleh Rusia. Pesawat tempur yang satu ini memiliki panjang 21,9 meter dan rentang sayapnya mencapai 14,7 meter. Sukhoi Su-30 bisa digunakan oleh 2 orang kru dan bisa melaju dengan kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Bahkan pesawat tempur ini bisa melakukan misi selama 10 jam atau lebih. Belum lagi pesawat jenis ini dilengkapi beberapa senjata mematikan. Sebut saja mampu membawa misil dan bom kendali canggih. Dan tahukah Anda bahwa jet tempur Rafale dan pesawat tempur Sukhoi Su-30 disebut oleh Diddle Combo? Hal itu dikatakan oleh Angkatan Udara India. Dilansir News18.com pada Jumat 11 Februari 2022, Angkatan Udara India telah menandatangani perjanjian dengan Prancis pada September 2016. Pada saat itu, mereka membeli 36 jet tempur Rafale. Hasilnya cukup baik. Kepala Udara Angkatan Udara India Marsikal Udara RKS Badauria memperingatkan musuh tentang kombinasi mematikan jet tempur Sukhoi Su-30 MKI dan Rafale MMRCA. Begitu Su-30 MKI dan Rafale mulai beroperasi bersama, itu akan menjadi kombinasi yang kuat melawan musuh kita, kata Badauria.